Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat acara yang berbahagia ini, firman Tuhan akan menyapa kita secara khusus kepada kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang dipilih untuk menjadi renungan dan ayat emas-emas atasi bengok buat kedua mempelai tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b. Begini dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya segala sesuatu yang telah kita upayakan, yang sudah kita pikirkan bersama-sama, tidak kita harapkan itu rusak atau hancur seketika saja. Kita berharap dari apa yang telah kita upayakan dan apa yang kita pikirkan, terlebih itu sudah lama kita bicarakan, sudah lama kita rencanakan dengan matang. Kita berharap apa yang akan kita inginkan, apa boleh terus bertahan dan boleh berhasil dan boleh memberikan manfaat kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, demikian halnya bagaimana saat ini yang telah kita laksanakan, yaitu kita membawa anak Bohoni Uriai Tujuh di Patau Lao Manjalo Pas Marungan Saripio Tahirimbo Tahamundo Ulau Sadarion Gawe Ulau Nastiroha Dakulan Mitikio Gawe Nastiroha Sahab Tiki Nanai Mengibut Dupe Unang sia-sia niang Ulau Sadarion Dangkolan Sadarion Nastirohata Dang Sadarion Nasida Marbongan Saripe Alai Manoto Sahat Rodi ujung sampai mau memisahkan mereka. Kita sudah berpikir, mereka juga sudah berpikir, berupaya dan merencanakan semua ini. Tentu berharap bukan hanya untuk satu hari ini saja, tetapi ini akan berlanjut dan perjalanan keluarga ini akan lebih lama lagi dan akan banyak proses yang akan terjadi di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itulah di dalam harapan kita, harapan kedua mempelai untuk selanjutnya, bagaimana mempertahankan keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang penuh berkat dari Tuhan dan boleh menjadi berkat
bagi orang lain. Tentunya mereka harus mempunyai komitmen di dalam diri mereka. Demikian juga kita semua harus memiliki komitmen ke depan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita menginginkan keluarga yang utuh, keluarga yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu Asia mengalami penganiayaan, pergumulan yang hebat di dalam diri buat mereka. Di dalam kehidupan kita saat ini, terlebih juga di dalam keluarga yang akan dibentuk oleh saudara berdua, Tommy dan juga Ana, tentunya pasti akan ada tantangan dari eksternal maupun internal di dalam kehidupan kalian berdua. Itu hal yang nyata, itu hal yang nyata, itu bukan main di dalam kehidupan keluarga. Pasti akan kalian jalani suka maupun duka. Bukan berarti ketika kalian sudah berdua, kalian akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Kalau kita boleh menghadapi suka, tidak perlu kita berbicara banyak tentang itu. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan, itu yang perlu kita harus waspadai dalam kehidupan kita. Boleh saja karena persoalan hal yang kecil, pasangan bawang bisa sampai kepada mertua, bisa saja sampai kepada mertua. Kenapa? Karena salah satu mengungkit kesalahan, mungkin masa lalu dan lain sebagainya, sehingga bisa menyebabkan persoalan yang lebih rumit di tengah-tengah keluarga. Nah, itu kita tidak inginkan terjadi. Terlebih juga di dalam keluarga boleh terjadi persoalan karena pengaruh dari internal, pengaruh dari orang tua terlalu ikut campur ke dalam persoalan anak, persoalan putrinya. Mereka sudah berkeluarga, tetapi masih terlalu masuk orang tua ke dalam persoalan anak. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kasus perceraian terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen, dan saat ini lembaga pernikahan juga dalam kehidupan kita digoncang kasus perceraian. Begitu banyak kasus perceraian juga salah satunya faktor itu ia mengaruh orang tua yang terlalu masuk ke dalam persoalan, ke dalam kehidupan anak dan putrinya. Di dalam diri Yosua mengatakan kepada seluruh yang dipimpinnya, kepada bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hal inilah yang kita lihat dari komitmen dari Joshua dan keluarganya kepada Tuhan. Bagaimana Tommy dan Hana juga boleh mempunyai komitmen itu di dalam diri mereka. Tetap setia kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang selalu setia kepada kita. Kesetiaannya terlihat, nampak di dalam kehidupan kita. Dia datang ke dunia ini mengorbankan dirinya. Kesetiaan itu bukan hanya sebatas nama. Kesetiaan itu bukan hanya formalitas, tapi terwujud nyata sampai pada akhir hidupnya,
biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan keluarga kalian berdua. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara berdua, selamat mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kedua mempelai. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, hari ini melalui firman yang kami terima boleh mengajak kami terlebih secara khusus kedua mempelai dalam mengatur rumah tangga mereka ke depan. Kami sadar dan menginginkan bahwa kehidupan kami selanjutnya tetap bertahan dan kuat, terlebih dalam keluarga yang dibentuk oleh Tommy dan anak ke depan. Mereka juga mengharapkan Tuhan agar ke depan mereka boleh kuat dan bertahan dan boleh setia di dalam Tuhan, agar ke depan tidak sia-sia apa yang telah mereka lakukan, apa yang selama ini mereka pikirkan dan rencanakan. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepada-Mu. Engkau senantiasa datang ke dalam kehidupan mereka, menyertai dan memberkati mereka. Engkau kuatkan Tuhan segala apapun tantangan dan cobaan yang akan menghampiri kehidupan mereka. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang pasti akan ada selalu suka dan duka kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan agar senantiasa berjalan di depan keluarga yang dibentuk oleh Tommy dan Luna. Tuhanlah yang menjadi penjalan kehidupan mereka. Satukan hati dan mereka Tuhan, agar mereka boleh berbahagia di dalam kehidupan mereka. Bapa yang di surga, sebentar lagi juga mereka, keluarga dan semuanya undangan akan mengikuti adat pernikahan. Tuhan juga menyertai perjalanan pernikahan ini dalam segi adat Batak boleh berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya dari kehidupan mereka. Boleh acara ini berjalan dengan baik dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, segala sesuatunya apa yang kami lakukan dalam satu hari ini, dalam acara ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terpujilah Tuhan hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan atau tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak lari dan melangsungkan seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah pada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu kita akan menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kekurangan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria,
bagi anak-anak Ibu Simanjuntak yang telah dipilih saudara Tommy Junior dan Tommy menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di dalam awal yang matang dan diadakan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara yang menjadi saudara Tommy Junior dan Tommy menjadi suami. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segala hatimu dan berdoa dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara itu berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu apabila saudari menerima semua dengan hati yang ikhlas. Jawab. Nama apa? Nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dalam menyelidiki. Tuhan menyinari engkau dengan baik dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan kepadanya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Shalom. Selamat kami ucapkan kepada kedua mempelai, dan selanjutnya acara kita memberikan waktu dan tempat bagi pihak sekolah untuk menyatakan selamat datang. Kemudian dilanjut dengan pihak sekolah. Kami pasal pemulihan Godang Madu Aman Pandita Dokter Pahaladu AKBP Resort Japur Palembang nomor masing-masing anak Dokter Rundi Priai Songsongoni Nanti Hamu Nampak Sangat Pihami
Pulau Lanami, Raja Isi Putar, Tulang Nami, Raja Isi Tokul, Tulang Lorogot Nami, Raja Malau, Pulau Lanami, Raja Ika Pugolot, Suang Somoni, Nang di Domat Tugu, Buru Bere Domat Sautan Nakali Nami, Naro menghadapi Pamasuk-masuan di anak Doho Barungan Nami. Dan Tunsun, Sian Gerejawan, Rakudur Mahitan, Kuinganan Nong Paradihami di Gedung Soko Japur, Jalan Soekarno-Hatta, Lau Mangan, Doho, Minum Air Studio, Puhut Manjalo, Doho Pasar Adat Nagut, Pulau Lanami, Raja Isiman Jukta, Sitolu Sadaina. Ultima, mulai tema, Barat. Salam para sahabat kita sempurna.Ison jong mau son mewakili suhu berburu perjulun mata dan melihat Tuhan tadi bata ialah asik untuk rohana mardalan do acara pamas-masuan buru untuk hela nami buru ngibu ngibu hela buru rohana ngibu ngibu jumlah pasatami melihat kamu mardalan nami dan melihat kamu pendeta nami napa sahat to paso-paso bertugason di anak do guru iburiai suak sonima tu kamu doa tu nami si majuta sekali serina doa saputa bere ale guru terlalu ima kamu orang ni makajam nami bula-bula nami pulang nami melatih godam pasal nami isyarat doa kamu mengundurkan guru doa jalan nami iman majalo pas-pas bogas di bagas joroni mantap duksuri kita sian bagas joron songon nang dibat buat raja di pemurun nami rapudur kita tu inganan dari batu panasida lima di Jampur naik mang aik studio mangan indah telas dot aik studio ruhut lau mancal do kemarin ada kabar tu siapa tahun asa riaman kita sebelumnya soni mai pasal wanami oleh dogo dengan kita sebelumnya begitu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku
dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana